Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Sehat? Untuk kuliah hari ini kita akan lanjut ya di pertemuan 4 ini. Setelah teman-teman belajar dan memahami mengenai apa itu mesin CNC, apa bagian-bagian mesin CNC apa saja, bagaimana dasar pemrogramannya. Di pertemuan 4 ini kita akan melanjutkan praktek dan untuk praktek kali ini kita lakukan secara virtual ya. Kita gunakan virtual reality mesin CNC, kita gunakan software Swansoft seperti yang sudah kemarin kita siapkan, kita install bareng dan kita trial awal sudah jalan. Nah, di sini di pertemuan 4 ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan mesin CNC walaupun itu secara virtual. Ini kita lakukan dalam upaya untuk mencapai capaian pembelajaran walaupun kita di pandemi, di keadaan online, pembelajaran jarak jauh, kompetensi teman-teman dalam mata kuliah CNC ini tetap terpenuhi. Jadi bukan hanya teori, tapi juga praktek, walaupun prakteknya secara virtual. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu penggunaan Swansoft ini untuk kita praktek virtual mesin CNC. Nah, ini adalah sesuai topik kita. Kali ini kita masih menggunakan mesin CNC 2A ya, 2 aksis atau mesin CNC bubut. Nah, ini adalah tampilan awal. Di sini kita akan menerapkan SOP yang kemarin sudah saya bagikan dan sudah kita pahami. SOP penggunaan kita terapkan di sini. Mesin CNC saat awal digunakan, yang pertama adalah kita harus rilis emergency. Nah, kalau sudah rilis emergency, ini biasanya nanti di layar monitor indikasi EMG sudah hilang. EMG sudah hilang, kemudian kita on-kan sirkuit. Nah, ini artinya mesin CNC dia sudah ready, sudah siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan langkah kerja persiapan penggunaan mesin CNC. Langkah kerja yang selanjutnya adalah kita melakukan setting home mesin. Nah, untuk home mesin kita gunakan fungsi home di sini ya. Kemudian kita tekan X ini untuk mengenolkan atau membuat home mesin di sumbu X. Gitu. Kemudian sumbu Z ya. Itu kita untuk mengenalkan di sumbu Z. Ini pasti semua mesin CNC saat dia baru dinyalakan dia harus dilakukan home mesin. Tadi ada suara ya, itu adalah salah satu cara untuk supaya lebih kelihatan nyata gitu. Nah, ini kalau suaranya ingin di off kan tinggal diklik ini aja. Oke, jadi ini sudah 0 mesin ya. Ini posisi X0 Y0, kemudian kita lihat di all ya, koordinat ini di koordinat absolut, posisinya X Z-nya sudah 0. Nah, sekarang kita lihat di sini saat posisi 0 mesin. Nah, itu yang dilihat sebenarnya di sini di bagian mesin. Nah, ini adalah koordinat mesin. Itu sesuai yang saya sampaikan kemarin. Kalau mesin tidak dinolkan dahulu, walaupun programnya sudah dimasukkan, itu dia tidak akan mau beroperasi gitu. Jadi ini adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum menggunakan mesin. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjut. Selanjutnya adalah kita memasang alat potong dan benda kerja. Nah, untuk alat potong itu nanti dia akan terpasang di tool post ini ya. Tool post ini. Nah, kalau di manual kita mungkin tinggal pasang pakai obeng, selesai ya, pakai kunci gitu.
Nah, kalau di software di sini kita pakai tool management. Nah, kita pilih alat potong yang akan kita gunakan apa saja sesuai yang kemarin. Kita dalam melakukan proses pemesinan itu minimal kita punya 2 alat potong. Untuk pengkasaran kita pasang ke tool station 1, kemudian ini untuk yang finishing. Apa bedanya yang pengkasaran dengan finishing? Pengkasaran dia memiliki sudut pahat yang lebih besar supaya dia lebih kuat untuk melakukan pengurangan material dengan skala yang besar. Sedangkan untuk finishing kita pakai sudut yang kecil supaya dia nanti hasil endingnya itu permukaannya halus gitu. Nah, ini kita pasang di tool station 2. Nah, oke ya. Nah, ini secara visual dia juga sudah tampak di sini. Atau kalau ini misal kita remove, nah dia akan hilang. Jadi kita add to tool turn ya. Tool post seperti yang saya sampaikan kemarin, tool post itu bahasa yang umum biasa digunakan di Indonesia. Kalau di CNC biasanya namanya tool turn. Sebenarnya hampir sama, hanya perbedaan istilah saja. Oke ya. Oke, setelah alat potongnya terpasang, nah sekarang kita mau setting benda kerja yang mau kita kerjakan. Itu dia di ukuran berapa. Nah, kalau defaultnya di sini benda kerja yang digunakan adalah diameter 80 sampai dengan dan panjang 200. Nah, kalau misal kita ini kemarin di contoh pemrogramannya kan kita menggunakan benda kerja diameter 120, panjangnya 250. Oke. Nah, ini ada tambahan ya, inside diameter ini diisi kalau misal benda kerja kita itu bentuknya pipa. Contoh, sebagai contoh. Nah, ini saya kasih diameter 100 gitu. Nah, dia nanti benda kerjanya akan berbentuk pipa, ada rongga di dalamnya. Tapi karena benda kerja kita tidak ada rongganya, bejal ya, ini kita buat 0. Kita buat 0. Nah, ini untuk material, kita pakai low carbon steel. Nah, pastikan ini di dalam kondisi centang. Supaya apa? Benda kerja yang kita atur di sini dia akan sesuai gitu. Jadi yang sudah terpasang secara default ini akan terganti. Kita oke. Nah, dia ada visualisasinya ya, ada visualisasi penggantian. Nah, oke, sudah. Kita sudah pasang di sini. Nah, setelah sudah terpasang, langkah selanjutnya itu kita menghidupkan mesin dulu secara manual dengan menggunakan fungsi MDI. Ada yang masih ingat MDI itu apa? Oke, MDI adalah Manual Direct Input atau dia program yang sekali jalan. Nah, untuk fungsi MDI kita gunakan ini ya. Kita gunakan fungsi MDI di sini. Dia nanti di monitor akan sudah berubah menjadi mode MDI. Mode MDI, kemudian kita klik prop. Nah, ini kita posisikan di MDI ya dengan klik di sini. Nah, di sini kita tulis programnya. Masih ingat kalau kode program perintah mesin dia berputar saat arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Itu dia bisa pakai M3 atau M4 gitu. Nah, di sini coba kita lanjut. Tulis M3 S, kecepatan putarnya 2000 RPM. Nah, seperti yang kemarin, pastikan dia ada EOB-nya ya, end of byte. Nah, jadi satu baris program itu ibaratnya titik.
Kalau di sini titik dia digunakan untuk penanda ukuran, bukan sebuah penanda satu baris program, bukan. Kalau baris di program itu ditandai dengan EOB, end of byte. Sudah, tinggal di insert ya. Dia akan masuk ke sini programnya. Kemudian kita eksekusi. Kita eksekusi dengan tekan tombol start ya, ini di sini. Oke, dia sudah berputar ya. M3 dia berputarnya searah jarum jam. Tuh. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, mungkin itu dulu ya. Kita prakteknya step by step. Di sini kita untuk yang sesi awal ini, teman-teman paling nggak sudah familiarisasi bagaimana menghidupkan mesin, kemudian melakukan setting nol mesin, kemudian memasang alat potong, kemudian memasang benda kerja, nah, kemudian terus memutarkan mesin secara manual gitu. Nah, ini salah satu kelebihan kita pakai virtual reality untuk praktek CNC itu adalah mesinnya nggak akan rusak, hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Bahan bakunya bisa diganti sebanyak apapun. Kalau kita praktek asli kan bahan baku habis ya kita harus beli lagi bajanya. Gitu. Mesinnya nabrak ya rusak. Kalau ini mesinnya nabrak nggak rusak. Tapi di sini itu tujuannya adalah kita untuk familiarisasi. Kita salah satunya nanti juga untuk penilaian sikap ya, sikap dan psikomotor. Itu bagaimana kita menempatkan dan menggunakan alat itu secara aman. Karena K3, kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah yang utama. Gitu. Itu adalah yang utama. Oke, mungkin itu dulu. Sekarang kita lanjut untuk sesi praktek mandiri terstruktur ya. Akan saya pantau satu persatu. Kalaupun memang ada yang kebingungan, silahkan langsung raise hand atau mengajukan diri dan silahkan share screen pada bagian mana teman-teman kesulitan untuk menerapkan instruksi kerja penggunaan mesin CNC minimal sampai ke memutar mesin secara manual. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kita lanjut ya untuk praktek mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.